ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang mizan sudah kita bahas ya, bahwa seluruh kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Bahkan bukan cuman amal kita yang ditimbang, tapi juga apa? Iya, badan kita, tubuh kita juga akan ditimbang. Ada yang berat, itulah yang beruntung, dan ada yang ringan sekali, dan itu yang merugi. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, ketika para sahabat mentertawakan apa? Betisnya Ibnu Mas'ud. Betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud itu kecil, tidak gagah begitu ya. Bahkan ada riwayat tidak tumbuh jenggot kecuali sedikit sekali. Lalu ditertawakan saat Ibnu Mas'ud memanjat pohon kurma. Nabi mengatakan bahwa betis yang kalian sementara ada yang besar gagah tinggi besar, tetapi ketika ditimbang tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kenapa? Amalnya sedikit sekali. Ya, kita tinggalkan tentang mizan. Kita teruskan 19. Pasal ke-19. Wal imanu bi'adzabil qabr. Beriman meyakini adanya azab kubur. Wa munkarun wa nakir. Serta beriman terhadap adanya mungkar dan nakir. Siapa? Mungkar, nakir. Siapa? Iya, malaikat. Satu apa dua? Dua malaikat. Ini nama-nama malaikat yang sahih. Jibril, Mikail, Malik, Munkar, Nakir. Hanya 5 ini yang sahih. Adapun Ridwan tidak berdasarkan riwayat sahih. Raqib, Atid, sebetulnya Raqib dan Atid itu disebut dalam Al-Quran, tetapi bukan nama malaikat, tapi sifat dari malaikat pencatat itu. Sifatnya adalah Raqib dan Atid, selalu menjaga, selalu mengawasi, tidak pernah lengah. Itu sifat dari malaikat pencatat, bukan nama dari malaikat. Waladaihi Raqibun Atid. Adapun yang betul-betul sahih ini, Israfil, ada perselisihan tentang kesahihan riwayat. Adapun Israel jelas tidak sahih. Nama Israel tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Nama Israel hanya ada di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Injil, yang tentu bisa benar dan bisa salah.
Oleh karena itu para ulama ahlus sunnah ahlul hadis tidak mau menyebut kata istilah Israel, karena yang warid di beberapa riwayat hadis ketika Nabi menyebut tentang malaikat pencabut nyawa yang keluar yang keluar dari lisan Nabi adalah istilah apa? Malakul maut, malaikat maut, bukan Israel. Ya. Dan ini hal yang gaib. Ketika seseorang mati, maka didatangi oleh dua utusan Allah, Munkar Nakir. Ada berapa jumlahnya? Dua. Munkar dan Nakir. Gitu. Bukan munkarnya ada 1 juta, nakirnya ada 1 juta. Buat persiapan nanti kalau ada yang mati bareng, nggak usah ngantri. Gitu. Misalnya taruhlah saudara-saudara kita di Gaza sana dibom oleh bangsa al-Maghdubi alaihim, bangsa terkutuk terlaknat al-Yahud. Dalam 1 detik meninggal 3.000 orang misalnya, dikubur bareng. Apakah ngantri? Karena Munkar dan Nakir ini sedang menanyai satu orang, maka yang lain nunggu. Al-jawab tidak. Kalau manusia, iya. Manusia itu terlalu terbelakang, terlalu mundur ke belakang, terlalu, istilah kita, terlalu jadul. Teknologi kehidupan manusia itu terlalu jadul. Adapun malaikat terlalu maju, terlalu ke depan, terlalu modern, istilah kita. Ya. Maka kalau menurut logika kita, malaikat cuma 2 bertanyanya bareng, sementara yang mati sekaligus ada 5.000 orang. Ya mau nggak mau ngantri. Ternyata tidak. Malaikat pencabut nyawa 1, malaikat penjaga gunung 1, Jibril 1, Mikail 1. Ya. Kecuali malaikat Hamalatul Arsy ada 8, ya kan? Kecuali malaikat Zabaniyah, entah jumlahnya ada berapa. Kecuali malaikat yang menaungi majelis ilmu, banyak. Ya. Adapun Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Malik 1. Ya. Dan tidak bingung bagi malaikat maut untuk mencabut nyawa walaupun dalam menit yang sama, detik yang sama, mencabut ribuan bahkan jutaan manusia. Tidak ribet, tidak bingung. Kalau kita bingung, jangankan melakukan, membayangkan saja kita bingung gimana caranya. Itulah kita manusia, terlalu terbelakang, jauh dari kata modern kalau dibandingkan dengan ilmunya para malaikat. Yeah. Apalagi kalau kita kelak sudah masuk surga nanti, insyaallah. Membayangkan dan mengingat-ingat dulu tentang mobil CC 5.000 misalnya, membayangkan bagaimana dulu mobil Ferrari, Lamborghini segala, ketawa, ya, mentertawakan. Atau pesawat, kecepatan pesawat yang bisa sampai 800-900 km per jam. Ketika kita sudah sampai surga, ketawa, mentertawakan. Betapa jadulnya, betapa nggak ada apa-apanya, betapa ditertawakan. Sementara hari ini kita berdecak-decak kagum.
dengan sebuah benda kendaraan pesawat yang bisa berkecepatan 900.000 km per jam. Nanti kita akan mentertawakan. Lebih tertawa daripada kita sekarang sering kita mentertawakan diri kita sendiri saat dulu kita masih TK, umur 4 tahun, 3 tahun, marah, guling-guling hanya karena rebutan mainan. Kita tertawa kan sekarang, mentertawakan diri kita saat kita dulu masih TK, masih 4 tahun, 3 tahun. Nanti ketika kita sudah sampai akhirat, kita ingat dulu sampai pukul-pukulan, dulu sampai bunuh-bunuhan gara-gara proyek 5 miliar, 10 miliar, bahkan 2 triliun, 3 triliun, ketawa. Mentertawakan di sini. Cuman segitu, cuman kayak gitu, dibela-belain marah, dibela-belain berantem, dibela-belain bunuh-bunuhan, tertawa. Nah, sebelum kita menyesali kebodohan kita, menyesali kepicikan kita nanti di akhirat, saatnya sekarang. Saatnya sekarang untuk tidak terkecoh hanya dengan 2 miliar, 5 miliar, 3 triliun, 5 triliun. Di mana saudara-saudara kita hari ini terkecoh. Nah, kembali kepada adab kubur. Dan ada satu firqah yang masih mengaku sebagai Islam, tapi dia menentang adanya azab kubur. Kenapa? Mereka bilang azab kubur ini masalah akidah. Sampai di sini betul. Azab kubur, surga, neraka, mizan, sirat, haud, ini masalah akidah, bukan masalah fikih. Masalah fikih kan tata cara wudu, tata cara tayamum, tata cara merempal jumrah, mencium hajar aswad dan seterusnya, itu fikih. Urusan besar. Fikih tentu urusan besar. Masalah akidah lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Antum jangan kayak orang-orang yang terkena syubhat, masalah akidah, masalah besar, masalah fikih, masalah kecil. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak ada dalam agama ini yang kecil. Yang kecil itu tadi, masalah dunia, proyek 5 miliar, 10 miliar, nah itu masalah kecil kalau dibandingkan dengan akhirat. Gitu. Adapun ini bukan masalah akhirat, masalah fikih, muamalah, ini, itu, kan masalah akhirat, gak ada yang kecil, gak ada yang kecil. Nah, maka para ulama mengatakan masalah fikih ini masalah besar, masalah akidah lebih besar lagi, masalah tauhid tentang diri Allah ini yang terbesar. Maka ketika kita tidak mau salah fikih kita, tidak mau salah muamalah kita, tidak mau salah akidah kita, tentu kita lebih nggak mau salah lagi tentang tauhid. Bagaimana keyakinan kita terhadap diri Allah? Allah berada di mana? Allah maunya apa? Allah suka apa? Allah benci apa? Apa yang Allah lakukan setiap sepertiga malam? Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan apa Allah akan menggulung langit? Dengan apa nanti Allah akan menghentikan geraman jahanam? Apa yang dilakukan oleh Allah terhadap orang yang sedang sholat dan seterusnya? Ketika ini semua ada keterangan di dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani apa adanya, sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan kemauan kita. Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu beriman kepada Allah, beriman dengan apapun yang datang dari Allah, tapi semau dia, dengan pemahaman dia, dengan pemahaman mereka. Itulah Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah.
Adapun ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah diwakili oleh Imam Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima jaa bihillah bimuradillah. Kami beriman kepada Allah. Kami beriman percaya dengan apapun yang datang dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Dengan semau Allah. Gitu. Dengan semau Allah. Kalau firqah-firqah tadi dengan semau mereka. Apakah firqah-firqah itu menerima ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Menerima orang mereka baca berulang-ulang, mereka hafal. Tapi mereka pahami semau mereka. Mereka pahami semau mereka. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa difahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula. Ini kan suka-suka mereka. Beda dengan ahlu sunnah yang ucapannya diwakili oleh Imam Syafi'i bimuradillah. Terserah Allah maksudnya apa. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat, betul-betul meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Seperti apa? Terserah Allah. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Caranya seperti apa? Terserah Allah. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, karena memang itu ayatnya, sabda nabinya, ya kan? Seperti apa? Terserah Allah. Beda dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, diputar-putar sesuka mereka. Kalau Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah begini-begini. Kan nggak benar kalau Allah begini-begini sama dengan makhluk. Maka yang dimaksud turun itu yang turun rahmatnya, gitu kan? Semau mereka. Adapun Rasul dan para sahabat diikuti oleh ahlu sunnah as-salaf, menyerahkan kepada Allah maksudnya apa. Pokoknya Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya. Termasuk adab kubur ini. Dengan akal kita, dengan logika kita, barangkali kita tidak bisa memahami bagaimana ribuan mayat dalam sekaligus di detik yang sama disiksa hanya oleh dua malaikat bernama Munkar dan Nakir. Ya. Nah, ini masalah keimanan. Sekali lagi, akal kita, logika kita itu terlalu jadul, terlalu terbelakang dibanding dengan dunia malaikat, alam malakut. Maka yang bisa kita lakukan hanya sami'na wa ata'na. Sama ketika kita baru saja kuliah fakultas kedokteran misalnya semester pertama, sama senior kita yang sudah semester 9, 8 ya, disuruh begini, ngikut saja. Atau anak TK diajarin oleh abangnya yang sudah SMP, ya tentu ngikut saja, ya kan? Karena akalnya belum sampai. Padahal itu sama-sama manusia, satu alam. Apalagi ini manusia, ini malaikat, sudah beda. Ya. Bahan dasarnya saja sudah beda. Satu dari tanah, satu dari cahaya, kan jauh sekali. Jauh sekali. Membayangkan saja kita nggak sanggup. Cahaya itu kan nggak ada bendanya. Masa bisa dipakai oleh Allah untuk menciptakan sesuatu yang ada bendanya, yaitu malaikat? Nggak kebayang kan kita? Memang nggak kebayang. Berbicara tentang Allah, malaikat, surga, neraka, hanya satu: iman. Akal logika nggak bisa nyambung. Ya, saya awali karena ini tentang kematian. Saya awali dengan sebelum mati. Ya,
Yang sahih tentunya. Yang tidak sahih sering kita dengar bahwa orang kalau mau mati itu 40 hari sebelumnya ada perasaan begini. Maka kadang-kadang dia mengucapkan hal-hal yang agak aneh kepada anaknya, kepada adiknya, kepada teman-temannya, kepada tetangganya. Aku pengen pulang misalnya, ya. Aku akan kembali misalnya, ya. Kenapa? Karena dia sudah berasa, katanya. Ini dusta, ini kadzab, ini bohong. Ya, tidak berdasarkan riwayat sahih satupun. Kalau ini benar, tentu tidak ada manusia yang mati mendadak, ya kan? Tentu tidak ada manusia yang su'ul khotimah, terutama kaum muslimin. Kalau ini betul, maka ketika datang tanda-tanda seperti itu, sudah sholat, baca Al-Quran, zikir, wirid, punya duit sedekah, berbuat baik, minta maaf sana sini. Kalau itu benar, wajib kita sebarluaskan kepada kaum muslimin. Tanda-tanda kita akan mati, tanda-tandanya begini, kita sebarkan. Nggak ada, ya. Sampai Abu Bakar, Umar nggak tahu. Kalau Umar tahu nanti sholat subuh akan ditusuk oleh Abu Lu'lu dari belakang, tentu Umar tidak akan melakukan itu, ya. Tentu Umar perintahkan kepada para sahabat untuk menjaganya. Ini menunjukkan Umar nggak tahu, sama sekali nggak ada tanda-tanda, ya. Adapun para nabi, para rasul betul tahu itu kan beberapa saat sebelumnya, bukan beberapa tahun sebelumnya, kecuali tanda. Kalau tanda ada, ya. Dekatnya ajal Nabi ditandai dengan apa? Dekatnya ajal Nabi mungkin beberapa bulan, ya, atau beberapa hari, ditandai dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Ini dekatnya ajal Nabi. Turun surat Al-Fath. Adapun kita bukan Nabi, bukan Rasul, nggak ada tanda-tanda itu, nggak ada. Kecuali tanda-tanda fisik. Jantung sudah melemah, paru-paru sudah tidak berfungsi, ginjal sudah tidak berfungsi, ya sudah. Bergerak saja sulit, ya sudah, pasrah. Tanda-tanda fisik, ya. Dokter sudah angkat tangan, sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, tanda-tanda seperti ini ada, ya. Dan boleh bagi dokter mengatakan tidak ada harapan, kita tunggu saja. Boleh mengambil dalil dari seorang dokter, seorang tabib yang melihat keadaan Umar setelah Umar ditusuk dari belakang itu oleh Abu Lu'lu itu. Nah, Umar diberi susu, kan ususnya keluar. Umar diminumin susu. Nah, susu itu keluar dari ususnya. Nah, maka beberapa tabib yang tahu tentang kesehatan hari itu mengatakan tidak ada harapan. Artinya ya hampir dipastikan meninggal, nggak lama lagi. Umar dengar, Utsman dengar, Ali dengar, dan nggak ada yang marah, nggak ada yang mengingkari ucapan para tabib itu. Maka jika hari ini seorang dokter mengatakan nggak ada harapan karena paru-parunya sudah begini, jantungnya sudah begini, tinggal beberapa persen lagi, boleh, asal tidak menentukan waktu, ya. Tunggu aja 8 hari lagi mati, nah, ini nggak boleh, ya. Ini kan menentukan waktu. Kalau waktu hanya Allah yang tahu, ya. Nggak ada harapan, gitu, ya. Kita mohon kepada Allah, gitu.
Nah, bahkan ketika roh itu mulai dicabut, ya, dari melihat riwayat yang ada kan dari ujung, ya, artinya masih bisa kedip-kedip, mungkin masih bisa ngomong, tapi dengkul ke bawah sudah mati misalnya, ya. Terus belum tahu si fulan ini, calon mayat ini tahu ketika gorgorok, indal gorgorah malam yugorgir. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, baru dia tahu, dia yakin bahwa sebentar lagi pasti mati. Berarti sebelum itu mungkin masih di dada, mungkin masih di perut, mungkin masih di paha, belum tahu dia. Maka jika roh itu masih di perut misalnya, masih di dada misalnya, dia mohon ampun kepada Allah, diampuni apa tidak? Diampuni insya Allah. Bisa diampuni, bisa tidak. Adapun ketika sudah di kerongkongan, sudah nggak ada ampun. Artinya sudah tertutup pintu taubat. Ada berapa keadaan pintu taubat itu tertutup? Ada berapa keadaan pintu taubat itu tertutup? Ada dua. Satu, ketika nyawa di kerongkongan tadi, mau nangis darah, nangis nanah, nggak akan diterima. Kalau detik itu baru taubat, gitu. Kalau taubatnya itu sebelumnya, ya insya Allah. Kalau detik itu baru taubat, nggak akan diterima. Indal gorgoro. Dan detik itu kita semua pasti tahu, pasti yakin bahwa sebentar lagi akan mati. Ya. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, kapan tobat kita tidak diterima? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Ketika matahari sudah terbit dari barat. Ketika nanti matahari terbit dari barat, selesai. Mohon ampun kepada Allah tidak akan diampuni. Ya. Salat tidak akan diterima, puasa tidak akan diterima, kecuali sebelum matahari terbit dari barat dia sudah salat, sudah puasa, gitu lah, tetap diterima. Maksudnya taubatnya baru salat setelah matahari terbit dari barat, baru puasa setelah matahari terbit dari barat, tidak diterima. Itulah dua keadaan di mana taubat tidak diterima. Adakah keadaan ketiga? Adakah keadaan ketiga? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Sering kita dibohongi oleh sebagian orang. Kalau sudah tobat nih, balik lagi, maksiat lagi, lalu tobat lagi, nggak akan diterima. Betulkah? Tidak betul. Taubat tidak diterima cuma dua keadaan tadi, indal gara-gara, dan satu lagi hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Maka di luar itu tetap diterima. Ya. Masuk Islam, kafir lagi, masuk Islam lagi, kafir lagi, masuk Islam lagi, kafir lagi. Allah menerima. Nggak ada ketentuan. Kalau sudah lebih dari 3 kali Allah nggak terima. Kalau sudah lebih dari 7 kali Allah nggak terima. Tidak ada. Tidak ada. Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya. Sampai si hamba itu sendiri yang bosan. Ya. Salah satu sifat yang tidak ada pada diri Allah adalah bosan. Ya. Sementara sifat itu ada pada diri kita semua. Bosan. Kita sering bosan kan? Dia lagi. Ya. Minta maaf lagi. Bosan. Allah enggak. Mau kita taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, sampai belasan kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali, Allah tidak pernah bosan. Justru kita sendiri yang bosan.
Nah, ketika nyawa itu lepas dari badannya, jadi badannya tinggal jasad tanpa roh, maka kadang-kadang roh itu keluar diikuti pandangan. Innal mayyita innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Kata Nabi, roh itu ketika tercabut keluar dari jasad itu kadang diikuti oleh pandangan mata. Jadi matanya itu melihat roh. Jadi mata kita itu bisa melihat roh. Kapan? Nanti. Jadi kalau ada yang penasaran nih, pengen ngelihat roh, ya nanti akan melihat, ya, nggak sekarang. Ini disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seorang sahabat meninggal dan matanya terbelalak. Para keluarganya menangis sedih, mengira bahwa orang mati membelalak itu tanda ahli maksiat, kafir, ahli buruk. Tidak. Nabi bersabda seperti itu. Itu wajar, bukan tanda su'ul khatimah. Gitu ya. Nah, kita sering mendengar bahwa mayat itu su'ul khatimah kalau begini-begini, mayat itu husnul khatimah kalau begini-begini, ya. Siap gali kubur, air mulu, ya. Ini pemakan riba, enggak ada dalil. Ya emang itu tempat air, ya kan? Mau ulama, mau kiai dikubur di situ, emang itu tempat air. Musim hujan, ya. Enggak ada. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Siapa yang mau mengatakan seperti itu, bawa dalil. Mana? Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau Nabi yang bersabda, tanda-tanda su'ul khatimah ketika dikubur, gali kubur, kuburannya penuh dengan air, ya, harus dengan dalil. Oleh karena itu kita tidak boleh suudzon, ya. Jangan kayak sinetron apa itu, ya kan, macam-macam ceritanya, ya kan? Nggak ada dalil sama sekali, tidak ada dalilnya. Lihat sahabat Nabi, ada yang cari kain kafannya sulit dalam perang Uhud, ya kan? Ada kain kafan sedikit, terlalu pendek, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, ditarik ke atas kakinya kelihatan, ya. Apa kita katakan sahabat Nabi ini Mus'ab bin Umair su'ul khatimah? Sombong sekali kita, ini sahabat Nabi. Masuk dalam keumuman atau ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannat. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah jamin mereka semua masuk surga. Sementara kain kafannya kurang, maka Nabi mengatakan tarik ke atas, lalu kakinya yang kelihatan itu tutup dengan rumput izkhir. Nah, kemudian roh itu ketika keluar dari jasad terus ke atas, terus dibawa ke atas. Setelah roh itu dimasukkan, antum tahu bahwa ketika malaikat maut mencabut nyawa, di situ pasti ada yang nungguin. Siapa yang nungguin? Satu malaikat, entah namanya tidak disebut, ya. Malaikat ini membawa kain dan hanut semacam olesan balsem gitu, ya, dari surga atau dari neraka, tergantung si mayat ini. Kalau si mayat ini beriman, ahli taat, maka yang dibawa adalah kain kafan dari surga dan hanut dari surga, lalu dimasukkan. Begitu roh itu keluar dari jasad, tidak dibiarkan sedetik pun, langsung diolesi, kemudian dimasukkan ke dalam
kain kafan dari surga lalu dibawa ke atas. Setiap kali melewati malaikat yang dilewati itu selalu bertanya, roh siapa ini? Wangi sekali. Dijawab, rohnya fulan bin fulan. Terus ke atas dan diizinkan untuk melewati langit pertama, langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Berbeda ketika mayat ini orang kafir, ahli maksiat. Orang kafir pasti ahli maksiat, nggak ada orang kafir yang bukan ahli maksiat. Maka ketika keluar dari jasad langsung diolesi dengan hanud dari neraka dan dimasukkan ke dalam kain kafan dari neraka dan dibawa ke atas. Setiap kali melewati malaikat, para malaikat yang dilewati bertanya, ini roh siapa? Busuk sekali, baunya busuk sekali. Dijawab fulan bin fulan. Terus ke atas, lalu tidak diizinkan ke atas, lalu dibantingkan ke bawah, ya, dan kembali ke jasadnya untuk disiksa, ya. Maka ada siksa kubur. Tentang pertanyaan kubur, insyaallah antum tahu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ada 3 pertanyaan ini, ya. Kita sering mendengar tambahan menjadi 4, menjadi 5, ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini yang keterangan dari Nabi. Suka ditambah-tambah, ya. Siapa imammu, gitu. Ini tidak ada. Saya pernah dengar orang mengatakan siapa imammu, maka harus dijawab antara 4 itu. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Ini dusta, ini kadzab. Enggak ada. Apa madhabmu? Tidak ada. Atau imam kami adalah Al-Quran. Tidak ada. Dan pasti bisa menjawab, gitu. Pasti bisa menjawab kalau dia beriman, kalau dia bertauhid, kalau dia bukan orang musyrik, tidak berbuat syirik, pasti bisa menjawab, gitu. Walaupun dia tidak faham bahasa Arab, kan pertanyaan itu bahasa Arab. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, itu kan jelas bahasa Arab, ya. Karena Nabi mengatakan seperti itu. Nabi enggak bilang pertanyaan ini bisa macam-macam, tergantung orangnya. Kalau orang Parsi, maka Mungkar Nakir akan bertanya dengan bahasa Parsi. Nabi enggak bilang begitu. Kalau orang Romawi, maka Mungkar Nakir akan bertanya dalam bahasa Romawi. Enggak. Jadi mau Parsi, mau Romawi, mau Islam, mau Arab, mau Ajam, mau manapun, pertanyaannya adalah dengan bahasa Arab. Dan kita dibikin oleh Allah faham bahasa Arab, bisa bahasa Arab untuk berkomunikasi, ya. Maka kita belajar bahasa Arab bukan supaya bisa jawab pertanyaan Mungkar Nakir, bukan. Kita belajar bahasa Arab ya untuk di dunia ini. Untuk di akhirat udah otomatis bisa. Orang kafir manapun akan bisa bahasa Arab nanti, ya. Kita belajar bahasa Arab hari ini ya untuk sekarang, supaya kita faham membaca Al-Quran, sunnah, zikir, wirid, bacaan-bacaan dalam ruku, sujud, supaya kita tahu, supaya kita faham, ya. Jika seorang muslim yang beriman dan dia bisa menjawab pertanyaan itu, maka selesai. Ditidurkan. Wa fi riwayatin, berada di genggaman tangan Allah sampai hari kiamat. Ya. Adapun yang tidak sanggup menjawab pertanyaan itu, maka dipukul
antara dua telinganya, ya, di sini, dan dia menjerit kesakitan, dan jeritan itu didengar oleh siapapun yang ada di situ kecuali manusia dan jin. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit jeritan yang luar biasa dari penghuni kubur yang dipukul di antara dua telinga itu, dan seandainya pukulan itu ditimpakan ke Gunung Uhud, maka Gunung Uhud itu akan hancur. Kayak apa sakitnya? Maka dia menjerit histeris luar biasa, dan didengar oleh siapapun yang ada di situ kecuali as-saqalain, kecuali manusia dan jin, ya. Dan terhadap berita-berita gaib seperti ini kita cuma disuruh beriman, percaya berdasarkan riwayat sahih. Tidak perlu membuktikan, tidak perlu kita buktikan. Misalnya ada orang kafir yang baru saja dikubur, ya, kita bawa kucing, ayam atau apa, ya, dekat situ, ya, kita liatin petok-petok apa enggak nih, katanya denger kan yang nggak denger cuma manusia sama jin, berarti kucing, ayam, apalagi itik, kerbau, kuda, ya, bisa dengar. Tidak perlu seperti itu, seolah kita ragu dengan sabda Nabi. Kita yakin, seyakin-yakin pasti dengar, kecuali manusia dan jin. Dan kata Nabi, seandainya jeritan kubur ini didengar oleh manusia, setiap kali ada yang disiksa, merintih, lalu orang-orang mendengar, maka apa yang terjadi? Habis manusia. Kenapa? Karena enggak akan ada manusia yang mau kerja, olahraga, nikah. Enggak ada. Maunya sholat, ruku, sujud, baca Al-Quran, beristighfar. Nah, ketakutan terhadap jeritan, padahal cuman suara. Seandainya diperdengarkan. Oleh karena itu, kalau Allah mau bikin kaum muslimin ini baik semua, sholat semua, takut semua terhadap Allah, semuanya menjauhi maksiat, mudah bagi Allah. Nggak usah pakai nabi, rasul, dai, para ulama, udah perdengarkan saja siksa kubur itu, orang akan baik semua. Tapi Allah nggak mau. Allah tidak mau seperti itu. Allah tidak mau kita semua taat kepada Allah, menjauhi maksiat itu karena hal-hal seperti itu. Allah nggak mau. Allah maunya kita takut kepada Allah, kita taat kepada Allah cukup dengan membaca Al-Quran dan Sunnah. Nggak perlu dengan cara-cara seperti itu, ya. Lihat Bani Israel, Al-Yahud, kurang apa, ya, melihat mukjizat Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kurang apa. Tapi karena memang dasar kafir, dicap kafir, ya tetap saja seperti itu, ya. Bahkan menakjubkan sekali ketika orang-orang kafir disiksa di neraka. Ketika kelak orang-orang kafir disiksa di neraka, mereka teriak-teriak, merengek, memohon, ya Allah, lau andalana qarratan, seandainya engkau beri kesempatan sekali lagi kepada kami, dihidupkan lagi, dikembalikan lagi ke dunia, maka kami akan menyembah engkau ya Allah, taat kepada engkau ya Allah, tidak
tidak akan berbuat maksiat. Apa kata Allah? Apa kata Allah terhadap orang-orang kafir yang disiksa di neraka, yang merengek minta dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal saleh, untuk menyembah Allah? Apa kata Allah? Lau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya Allah kembalikan mereka ke dunia, niscaya mereka akan kafir lagi, akan maksiat lagi. Mosok kita nggak percaya sama firman Allah? Mosok kita ragu dengan Al-Quran? Ini kata Allah dalam Al-Quran. Lau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya orang-orang kafir yang disiksa di neraka, yang merengek minta dikembalikan ke dunia supaya menyembah Allah, supaya merubah kemaksiatan menjadi ketaatan, maka mereka akan kembali maksiat lagi. Ya. Kalau secara logika akal ya tak mungkin lah. Orang sudah merasakan neraka, bukan melihat lagi, sudah merasakan neraka. Masa dikembalikan ke dunia, kafir lagi, maksiat lagi? Itu akal kita. Tentu akal kita kalah dengan ilmu Allah. Allah yang mengatakan seperti itu. Kalau dasarnya memang sudah dicap kafir oleh Allah, nasihat tidak mempan, dakwah para nabi, para rasul tidak mempan. Ya kurang apa? Dakwahnya Nabi Nuh kurang apa? Enggak mempan itu Kan'an. Dakwahnya Nabi Ibrahim kurang apa? Fasihnya, bagusnya, sopannya dan seterusnya. Enggak mempan itu Azar, ayahnya. Begitu pula dakwahnya Nabi Lut, enggak mempan buat istrinya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak mempan buat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Abu Jahal, Abu Lahab masih mending ya. Artinya memang memusuhi, membenci. Kalau Abu Thalib kan mencintai dan dicintai oleh Nabi SAW. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.